Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurusabila Aulia dengan NPM 19.478. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat hukum, dan memang sebelumnya juga saya sudah memberikan nih di video sebelumnya yang ada di sini, gambar sini. Teman-teman juga bisa melihat untuk lebih jelas, untuk menonton lebih dekatnya gitu ya, lebih dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih terkait dengan filsafat hukum. Nah, filsafat hukum ini juga merupakan suatu mata kuliah yang diambil di semester 7 di bawah bimbingan dosen Muhammad Alfi Pratama, S.Phil, M.Phil. Nah, baru kita lanjut. Apa sih yang mau dibahas kali ini? Saya akan membahas mengenai keadilan distributif dan keadilan korektif. Nah, ada yang tahu nggak sih teman-teman apa sih keadilan distributif dan keadilan korektif? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhananya. Jadi keadilan distributif ini merupakan keadilan yang dibagi sesuai dengan kebutuhan, keperluan dari seseorang itu tersebut, atau sesuai dengan dibagikan keadilan ini diberikan tuh sesuai dengan proporsionalnya gitu, dengan keperluannya tadi. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau keadilan korektif itu adalah keadilan yang diberikan sama rata lah gitu, ibaratnya sama rata sesuai dengan prestasi atau kontraprestasi sekalipun gitu, tetap diberikan keadilan gitu. Jadi berbicara mengenai kesamarataan seperti itu. Nah, lanjut teman-teman, di sini saya akan meresume sebetulnya mengenai keadilan distributif dan keadilan korektif, yaitu dari adanya ngobrol santai bersama Bapak dosen Muhammad Alfi Pratama, S.Phil, M.Phil, dengan Bapak Rosa Tejabuana, SHMH. Nah, di sini juga sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya terdapat pengantar dulu nih. Saya juga izin untuk melihat sekilas dari catatan. Nah, dari Bapak Widodo, yaitu Ketua Asosiasi dari Filsafat Hukum Indonesia, mengatakan bahwasannya Aristoteles ini adalah mendeskripsikan suatu keadilan itu yaitu mengarahkan kepada suatu kebahagiaan, entah itu kebahagiaan dari kita sebagai manusia kepada kehidupan kita, atau kebahagiaan kita dengan pasangan, atau kebahagiaan kita dengan sesama manusia, dan kebahagiaan yang lainnya. Itulah menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles ini merupakan muridnya Platon gitu. Nah, Aristoteles ini juga mengembangkan filsafatnya dari pemikiran Platon, akan tetapi pengembangannya ini cukup berbeda dari pemikiran Platon gitu. Jadi tetap Aristoteles ini mengembangkan filsafat dari Platon, itu seorang gurunya lah kita ibaratkan, akan tetapi filsafatnya itu dikembangkannya secara berbeda seperti itu. Nah, dari Aristoteles juga kan keadilan itu digambarkan sebagai kebahagiaan, dideskripsikan sebagai kebahagiaan, karena jika kita hidup tanpa hukum dan hidup tanpa keadilan, itu bagaikan hewan yang terburuk gitu, seperti yang dikatakan oleh Pak Widodo, hewan terburuk di antara hewan-hewan yang lainnya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut pada pembahasan. Nah, teman-teman pernah sadar gak sih Aristoteles ini merupakan filsuf yang sangat terkenal pada masa abad-abad sebelumnya gitu. Nah, Aristoteles ini seperti yang dikatakan Pak Rosa, bahwasannya apabila di zaman Aristoteles itu beliau mempunyai konten misalnya YouTube, mungkin pengikutnya berjuta-juta seperti itu. Nah, sama halnya sama Aristoteles, kehidupan di masa hidupnya Aristoteles ini banyak sekali pengikutnya ya, berjuta-juta, karena memang dari pemikirannya yang bagus dan baik gitu. Yang lanjut, dari Aristoteles ini dia memberikan bahwasannya keadilan itu digambarkan secara retributif dan korektif gitu. Nah, tetapi saya di sini akan menjelaskan dari segi distributifnya. Apa sih kalau misalnya keadilan distributif yang dimaksud oleh pemikiran Aristoteles? Nah, jadi
kalau yang sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bahwasannya keadilan distributif itu yaitu keadilan yang memang diberikan sesuai dengan keperluan yang akan tetapi berbeda dengan korektif. Kalau korektif dia adilnya itu dibagikan sama rata gitu. Nah, apakah keduanya ini boleh? Gitu. Wah, betul, ini sangat karena suatu keadilan di mata orang itu berbeda-beda dan sesuai dengan kebutuhannya juga seperti itu. Nah, kita lanjut kepada Aristoteles, pemikiran pada distributif ini. Nah, dikatakan bahwa para aktivis dikatakan oleh Bapak Widodo, yaitu Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, bahwasannya para aktivis ini mengkritisi secara tajam gitu, bahwasannya distributif ini sangat tidak merata gitu dan tidak adil dikatakan. Kenapa? Diibaratkan seperti ini. Ketika terdapat 10 negara diberikan dan bekerja sama dengan misalnya dengan pihak swasta atau misalnya bekerja sama gitu dengan negara lain untuk untuk memesan 75% dosis gitu. Nah, untuk memesan dosis pada vaksin. Nah, sedangkan dan hampir dari 10 negara ini telah memesan 75% dari dosis dari setiap semua vaksinnya seperti itu. Nah, akan tetapi dari 150 negara ini belum sama sekali mendapatkan dosis vaksin. Nah, mungkin di sini terdapat berbeda. Nah, kenapa kalau misalnya yang tadi 10 negara kan udah mendapatkan gitu 75%-nya dosis vaksin, lumayan, dan itu hampir semuanya gitu. Akan tetapi 150 negara itu kok tidak diberi. Nah, kemungkinan hal ini mencakup adanya bukan ketidakbutuhan, akan tetapi adanya memang hal tersebut belum dibutuhkan seperti itu. Berbeda dengan 10 negara. Mungkin 10 negara ini karena sudah banyak dari warga negaranya yang terkena COVID, maka dari itu memang harus secepatnya gitu diberikan kepada 10 negara ini gitu yang membutuhkan. Tetapi yang 150 negara ini memang belum diberikan gitu dan mungkin belum diberikan gitu ya karena memang belum dibutuhkan. Nah, mungkin menurut saya dari pemikiran filsuf Aristoteles ini yang menerapkan adanya keadilan distributif memang tidak salah, karena keadilan itu memang sebaiknya diberikan sesuai dengan kebutuhan dan proporsinya. Karena apa? Apabila memang ketika disamaratakan hal itu akan mubazir gitu. Ketika memang suatu negara itu memang belum dibutuhkan, akan tetapi sudah diberi langsung ke padahal masih ada itu yang lebih dibutuhkan lagi dan lebih diutamakan, itu sangat mubazir merata. Karena kita bisa melihat keadilan yang diberikan secara merata dan diberikan sesuai dengan kebutuhan itu mungkin ada di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang memang tepat untuk diberikan hal ini, untuk diberikan secara rata dan merata, dan yang sebelahnya itu akan diberikan secara sesuai dengan kebutuhan. Apa sih misalnya? Nah, suatu keadilan yang mungkin menurut saya ini adalah wajib diberikan sesuai dengan kesamarataan adalah ketika seorang ibu memberi kasih sayangnya kepada anak-anaknya, dan itu menurut saya adalah suatu hal yang sangat diberikan rata, tidak lebih banyak atau tidak lebih dikit gitu. Nah, itulah yang diberikan keadilan gitu. Oh, adil, berarti seorang ibu tuh menyayangi anaknya itu memang sama gitu, rata, tidak membandingkan anak yang 1, anak 2, anak yang 3 gitu. At least walaupun anaknya itu ada yang masih bayi atau udah besar gitu kan, jadi tidak memandang lah gitu. Akan tetapi beda dengan kebutuhan yang distributif, keadilan distributif. Nah, ketika seorang bapak mempunyai 3 orang anak, yang pertama anaknya udah SMA, yang kedua anaknya masih balita, dan yang ketiga masih bayi. Nah, ketika sudah anak yang SMA ini membutuhkan, karena sekolahnya online, membutuhkan suatu HP. Nah, diberikan handphone gitu, karena untuk Zoom dan keperluan lainnya, atau bahkan laptop. Nah, hal ini apakah anak yang kedua dan ketiga itu wajib untuk diberikan laptop dan HP? Tentu tidak gitu. Karena untuk apa? Karena belum mencukupi dari segi umur dan kedewasaan. Nah, jadi mungkin dari adanya keadilan distributif dan keadilan korektif ini sama-sama dibutuhkan, akan tetapi memang disesuaikan dengan suatu tempatnya masing-masing. Seperti itu teman-teman dari saya. Nah, lanjut. Nah, Aristoteles ini beliau mempunyai suatu karya tulisan, yaitu yang berjudul Nikomachian Ethic. Karya tulis yang berjudul Nikomachian Ethic ini sudah ada sejak 2500 silam, teman-teman. Nah,
Akan tetapi, apakah karyanya tersebut yang sudah lama, yaitu 2500 silam itu, masih relevan dengan keadaan sekarang? Kalau kita lihat-lihat masih sangat relevan ya, masih dibutuhkan gitu, karena keadilan retributif sampai korektif kita aja sekarang masih membicarakan hal tersebut. Nah, berarti suatu ilmu yang diberikan dari pemikiran filsuf ini sangat memberikan manfaat dan berguna sekali bagi keturunannya gitu, bagi keturunan dari nenek moyang sampai pada kita sekarang ini. Karena menurut saya suatu ilmu ini adalah cahaya, dan memang cahaya mungkin tidak akan hilang gitu. Suatu ilmu itu akan melekat apabila kita amalkan. Nah, seperti itu. Nah, dari Aristoteles sendiri ini, kita bisa membayangkan kalau misalnya kita membuat suatu karya nih, suatu karya tulis. Apakah suatu karya tulis itu kita bayangkan bagaimana jika 2500 tahun lagi, apakah karya tulis kita ini terpakai, teman-teman? Tidak menutup kemungkinan menurut saya hal tersebut kalau kita amalkan dan kita berikan, dipublish lah seperti itu suatu karya kita kepada orang-orang, dikenalkan gitu ya. Mungkin hal itu akan terus menerus berkelanjutan gitu, akan terus menerus berkelanjutan. Ilmu ini di-share terus, ini kan memberikan manfaat. Menurut saya hal itu jauh manapun atau selama apapun, hal itu akan terus mengalir karena sebuah pemikiran gitu ya. Menurut saya seperti itu, karena sudah ada gambarannya, yaitu dari pakar atau filsuf filsafat dari Yunani, yaitu Aristoteles itu sendiri atau Plato. Nah, itu dari saya. Mungkin dari saya sekian mengenai penjelasan atau resume dari YouTube. Nah, untuk lebih jelasnya juga YouTube ada di sini ya, yang berjudul teman-teman bisa melihat dan mungkin bisa dicari juga. Nah, sedikit membahas jadi mengenai keadilan distributif dan korektif ini, sebetulnya hal ini juga membicarakan mengenai equality gitu, atau grafik equality dan equality yang sebelumnya, di video sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai apa sih keadilan dari segi quality dan equality seperti itu. Mungkin dari saya sekian mengenai penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.